Oke, jadi di video kali ini gue akan cerita tentang apa yang terjadi di beberapa hari lalu, tepatnya di tanggal 1 April 2023. Akun YouTube gue diretas. Menarik kan? Jadi banyak yang bilang, "Loh, kok programmer bisa diretas sih?" gitu ya. Pertama perlu diketahui bahwa programmer itu bukan hacker, itu satu. Gue cuman tahu sekedar dasar ethical hackingnya aja. Pernah mempelajari itu, dan di mata kuliah dulu pun ada tentang security, kurang lebih kayak gitu. Makanya gue bisa sharing tentang simulasi peretasan password atau simulasi apa. Gue mengerti secara teknisnya, tapi untuk implementasinya juga gue bukan seorang hacker, itu intinya ya. Dan yang kedua, bahwa semua orang di dunia ini bisa diretas dengan berbagai metode dan juga teknik pastinya. Termasuk gue, termasuk seorang Elon Musk pun bahkan gitu, seorang Bill Gates pun bahkan, individu ataupun perusahaan kelompok itu bisa terkena peretasan dengan berbagai macam metode-metode yang udah disiapin sama si peretasnya. Gua di video ini akan coba sharing tentang kronologi yang pertama, kenapa itu bisa terjadi, penyebabnya apa. Akun gua bisa diretas sampai di YouTube gua tuh di-upload satu video yang mana videonya itu tentang kripto. Mungkin beberapa orang nyadar ya, di beberapa hari lalu tanggal 1 tuh jam 7 pagi, gua inget banget, akun gue tiba-tiba upload tentang kripto, dan itu bukan gue, itu adalah si peretas. Dan skemanya nanti akan gue coba jelasin juga ke kalian. Cukup unik, dan terlebih ini sebenarnya ini bukan mereka secara langsung ngehack kita, tapi ini adalah ketidaksadaran kita dan juga keteledoran kita dalam menggunakan atau mengoperasikan komputer. Nanti gue ceritain, tunggu aja. Bicara kronologinya ya, penyebabnya dan juga akibatnya akan gue jelaskan. Tapi sebelum lebih jauh ke akibat dan penyebab yang lebih detail, gue jabarkan secara waktu dulu. Tanggal 31 Maret 2023, akhir bulan kemarin, itu kita kerjaan udah kelar nih. Tim gue tuh kerjaannya udah pada kelar. Di rumah gue itu komputer ada banyak. Di lantai gue yang ini, tempat gue kerja itu ada 2, satu sama laptop ya, jadi dua device yang gue sering pakai. Dan di lantai 2, lantai bawah itu ada 3 komputer kurang lebih. Yang satu sih nggak sering dipakai, yang paling sering dipakai 2. Jadi intinya ada 3 komputer yang sering aktif setiap hari dengan satu koneksi yang sama, satu jaringan network yang sama ya. Jadinya di sini gue punya IP address sekian, yang mana di komputer bawah pun bisa mengakses apa yang ada di PC gua. Komputer yang satunya lagi, komputer ketiga, juga bisa mengakses komputer kedua ataupun komputer ke-1. Dan begitu seterusnya. Jadi semuanya itu bisa saling akses. Bisa saling sharing folder, sharing file, atau ya pokoknya mah bisa mengakses satu sama lain. Cuman udah kita batasin juga beberapa folder yang memang hanya bisa diakses oleh komputer-komputer tertentu. Contoh, kalau di komputer gua itu yang bisa diakses cuman drive apa misalnya, cuman folder image atau video doang yang bisa diakses sama mereka. Masuk ke sistem itu mereka nggak bisa di komputer bawah ke sistem gua, tapi gua bisa totally masuk ke sistem mereka karena gua yang punyanya ya kan, yang punya timnya. Jadi gua berhak untuk masuk ke sistemnya komputer yang di bawah ataupun sistem komputer yang satunya lagi, karena gua juga yang merancang komputernya, yang membangun komputernya, yang menginstal dan yang persiapkan semuanya untuk tim-tim gue. Itu intinya di rumah ini ada komputer yang saling terhubung satu sama lain lewat jaringan internet secara lokal, dan bisa mengakses secara global, internetnya bisa diakses gitu, kayak di warnet kayak gitu, terdistribusi. Terus itu tanggal 31 Maret 2023 malamnya, itu salah satu pegawai gua menginstal sebuah software yang mana peruntukannya untuk proses-proses kreatif kayak macam editing. Salah satu contohnya misalnya Adobe Premiere, tapi Adobe Premiere memang itu tools utama kita dari dulu sampai saat ini pun dipakai selalu gitu ya. Dan ada satu software yang dia butuhin, oleh pegawai gue butuhin. Terus gue sharing softwarenya dari PC gue ke dia. Ternyata nggak work softwarenya, di PC dia tidak support dan segala macamnya kayak begitu. Akhirnya gue suruh pegawai gue yang satu ini, katakanlah namanya Gilang, gue suruh si Gilang untuk, "Lang, coba cari aja linknya, terserah lu lah di mana, download aja terus lu install." Yang gue kayaknya korup gitu, mungkin proses downloadnya salah atau kayak bagaimana, salah satu software nggak akan gue sebutin deh. Gilang mencari tuh di malam itu, terus dia nggak tahu nyari di website mana yang mungkin bukan di website resminya menurut gue.
Dan perlu diketahui bahwa tim gua ini untuk gimana bilangnya, secara dasar-dasar tentang teknologi nggak begitu kuat, karena gua merekrut tim itu yang mau belajar dari nol. Mereka lagi di tahap belajar, kurang lebih belajar bareng sama gua udah 2 bulanan. Secara basic coding dan gitu-gitu pun ya ada basicnya gitu, cuman secara menyeluruh tentang komputer, tentang yang kayak gitu-gitu itu belum terlalu paham skemanya seperti apa, alurnya kayak gimana, enggak. Karena mereka memang bukan anak komputer gitu, tapi gue coba ajarkan dan sekaligus gue bayar kerja bareng sama gue gitu, tentang apapun yang berkaitan dengan pekerjaan gue, untuk bantu-bantu aja gitu. Jadi ada kemungkinan Gilang ini mendownload di situs-situs yang tidak integritas itu nggak ada gitu kurang lebih. Gue tanya kan ya, itu situs yang di-download tuh situs apa? Ya dia bilang banyak gitu. Jadi kalau lu searching apa gitu, download aplikasi bla bla bla, udah gitu doang pun kan biasanya yang muncul ke atas tuh pertama website resminya harusnya. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu website-website yang modelan cracking kayak gitunya. Nah, karena ketidaktahuan tentang bahwa sebuah software itu bisa mengandung virus atau malware, ya jadi mau link manapun itu oke, download aja dan install. Udah 3 kali download, 3 kali install di tempat situs yang berbeda tuh si Gilang. Ini kronologi awal ya, 31 Maret malam. Tapi pas dia cobain, udah terinstall, lagi cobain gitu ya, tiba-tiba ngeblank si softwarenya. Terus gue bilang udah ganti, cari downloadan yang lebih benar, gue bilang kayak gitu. Di officialnya kayak atau di mana misalnya. Dia cari, dia install, jebret kayak gitu, lagi blank lagi di komputernya si Gilang doang. Komputer gue masih aman, sejahtera, nggak kenapa-napa. Komputer yang ketiga pun masih aman dipakai sama pegawai gue yang satu lagi. Terus udahlah, itu pokoknya kelar masalah gitu. Gue belum nyadar juga akan terjadi apa dengan hal tersebut ya. Setelah download software itu, gue nggak tahu juga, nggak kebayang juga gitu kan, bahwa software itu tuh ternyata mengandung gitu loh. Kemungkinan, ini baru prediksi gue aja. Dan malam harinya ditambah lagi nih, pegawai kedua gua, taruhlah namanya Torik dan satu lagi Deden. Torik dan Deden ini malamnya itu main Ome TV, Pak. Main Ome TV di jam 11 malam sampai ke sahur lah, kurang lebih lama tuh. Dan gak cuman sekedar main Ome TV, bukan Ome TV-nya yang berbahaya. Selain berbahaya untuk mental dan pikiran ya, yang berbahaya adalah mereka berdua mendownload VPN gratisan di Google, entah dari situs manapun. Gue nggak tahu juga tuh. Gue tanya nggak ada ngaku tuh. Lu pakai VPN apa? Dari situs mana? Nggak pada jawab, malah bercanda gitu kan. Itu bisa aja dari situ sebenarnya. Jadi peretasan ini bisa berasal dari manapun. Bisa dari, yang pertama bisa dari cookies browser, bisa dari software itu sendiri yang diinstal ke dalam komputernya. Yang ketiga bisa dari jaringan, itu juga bisa ya. Jadi kalau udah kita install satu software yang ada malwarenya, terus kita sharing folder ke komputer yang lainnya, itu akan lewat jaringan tuh masuk ya kan. Di sana pun akan mengandung, di sini pun akan mengandung gitu. Di situ belum terjadi tuh, malam-malam itu belum terjadi, dan gua pun ada di lokasi juga di lantai 2 bahwa mereka sedang bermain Ome TV dengan VPN, dan gua nggak tahu bahwa itu VPN yang abal-abal, mungkin gua nggak tahu ya, karena gua nggak nyadar kan. Jadi yang gua inget tuh mereka berdua tuh kayak ngeceng-cengin yang ada di Ome TV-nya, misalnya, bang, lu orang Pekalongan ya bang, lu orang Pekanbaru, lu orang Aceh ya bang, lo kok bang tahu sih katanya. Ya bang, gua bisa deteksi lokasi lu nih. Terus gua kan, lu ngapain Den sama Torik nih, lu lagi ngapain Den, Torik lagi pada ngapain gitu kan. Ini iseng-iseng aja deteksi lokasi di Ome TV pakai software ini katanya. Software apaan? Ada katanya gitu. Dan juga pakai VPN, dia ubah lokasi dan segala macam kayak gitu-gitu. Nah, ini seru nih, menarik nih. Sampai mereka udah kelar tuh, terus tidur ya kan, pada tidur. Gua nggak tidur nih. Ini kondisi gua waktu itu lagi begadang, lagi ngoding extension. Gua lagi mau ngupdate extension gua waktu di tanggal 31 malam. Sampai ke subuh sahur, itu mereka sahur, terus gua sahur juga, terus mereka tidur. Pagi-paginya gua nggak tidur lagi, nggak lanjut tidur pas udah sahur, masih begadang nih, masih belum bobo ya. Jam 6 pagi gua inget banget. Di situ gua mau proses update si extension yang gue punya. Gue mau update codingannya, update sintaks kayak gitu, dinaikin ke server, di deploy. Jam 6.42 email gue ada notif bahwa seseorang ingin menggunakan, atau apa ya, gue lupa lah kata-katanya. Pokoknya email gue kasih notif bahwa ada yang mau pakai akun gue gitu.
Karena gue lagi fokus ngoding, ditambah gue belum tidur malam-malamnya, gue cuekin aja, udah biarin dah. 643 atau masih 642 kayaknya, dalam waktu beberapa detik kemudian tuh ada email masuk bahwa two step verification gue itu dihapus. Akun email asli gue tuh two step verificationnya dihapus oleh seseorang yang mana gue nggak tahu siapa. Terus gue belum nyadar tuh, gue nggak nyadar karena gue cuma nyadar di email yang datang pertama kali doang. Terus gue cuekin, ya udah nggak akan ada apa-apa kayak gitu ya. Pas gue mau update, terus gue mau buka YouTube gitu ya, tiba-tiba akun gue semuanya ke log out yang berkaitan dengan email pribadi, email utama gue. Loh, kok gue ke log out terus gue nggak bisa buka YouTube, terus gue nggak bisa buka channel YouTube gue juga. Belum ada uploadan video baru tuh, sama si Pertas belum ada nih. Nah, gue mikir-mikir, anjing kayaknya gue kena hack nih kayaknya nih. Feeling gue nih ya, udah feeling nih walaupun gue belum terlalu nyadar. Gitu. Ini ada suara berisik, mohon maaf ya. Kalau kedengeran mohon maaf. Belum nyadar itu gue, pokoknya di 643 itu gue nggak sadar terjadi sebuah pertasan terhadap akun gue. Jadi gue tetap ngoding aja tuh, fokus karena gue lagi asik ngoding. Sampai jam 7 tiba-tiba ada yang nge-DM. Salah satu di antara kalian kayaknya kalau nggak salah nih. Siapa ya? Thank you banget yang udah nge-DM. Bang, akun lu dihack ya? Udah mah feeling gue iya juga ya, kayak ada sesuatu yang aneh gitu kan. Kok tiba-tiba logout semua, pas gue login pun itu password gue salah terus. Padahal gue yakin password gue itu. Dan bicara password gue lebih dari 70 karakter pak. Hampir 100 karakter password gue. Terdiri dari simbol, huruf, angka, dan itu bukan bahasa manusia. Gue masukannya tuh memang sebuah kata-kata yang bukan bisa diucapkan gitu. Jadi secara kalau tebak-menebak password seperti yang ada di simulasi video gue sebelumnya, itu kayaknya nggak akan bisa ketebak deh kayaknya. Impossible tuh untuk diretas secara ditebak passwordnya langsung di random gitu, kayaknya nggak akan bisa. Harusnya mau pakai mau pakai software apa, harusnya sih ya kayaknya susah lah. Bisa, mungkin bisa lah, tapi susah. Nah di jam 7 itu akun YouTube gue diupload tuh sesuatu video yang mana videonya itu tentang kripto-kriptoan gitu, kripto Binance apa kayak gitu. Dan di situ mulai tuh gue lihat, anjing, oh iya gue kena hack, oke keren juga ya. Terus gue akses gak bisa. Oh oke, gue lihat dia, gue tunggu dulu. Gue sih nggak panik ya, biasa aja. Mau akunnya hilang juga nggak masalah sih gue ya sebenarnya nih pribadi ya. Terus apa lagi ya? Dari situ sih gue tuh mencoba untuk melihat ke email recovery gue. Gue cek, kebetulan email recovery-nya itu ada di iPad gue. Jadi kan Google itu punya akun recovery ya kan, supaya kalau terjadi sesuatu bisa diiniin. Pas gue cek iPad gue lihat emailnya, atau gue coba masuk dari situ, atau gue coba forgot password untuk bisa mengembalikan akun utama gue. Ada email masuk di recovery akun gue di iPad itu. Dia mengatakan bahwa 642 itu ada yang mencoba mengakses ke akun gue. 642 lagi ada yang menghapus security key di akun gue. 643 kalau nggak salah nih ya, ntar dimunculin lah screenshotnya. 643 itu ada yang berhasil masuk ke akun gue dan menghapus semua security fitur yang ada di dalam akun gue dan mengganti dengan security-nya dia, yaitu security key. Yang mana security key itu hanya bisa dibuka oleh yang membuatnya menggunakan salah satu alatnya tuh namanya security key juga, kayak flash disk. Jadi kalau lo mau login terus security-nya terus pakai flash disk yang ketika pertama kali lo colokin untuk security fiturnya, kurang lebih. Jadi bukan cuma sekedar password, tapi lo harus, kalau nggak salah nih ya, gue lupa sih, tapi di Google ada fitur itu. Jadi kalau mau login tuh colokin itu baru lo bisa login. Nah itu tuh harganya beragam, ada yang 700.000, ada yang 1.200.000. Dia aktifin fitur itu tuh. Nah orang ini gue nggak tahu siapa ya, intinya mungkin kayaknya orang bule, karena secara uploadan videonya pun kayak begituan. Tapi lucunya adalah gue aneh juga kenapa dia nggak hapus video-video gue, itu satu. Kedua, kenapa dia nggak update detailnya, aneh, nggak ganti namanya YouTube gue, nggak ganti apa kayak gitu loh, cuman ngupload doang, nebeng anjing. Makanya gue nggak panik di situ, karena gue tungguin berjam-jam pun. Sebenarnya gue udah tahu menanganinya harus kayak gimana ya, supaya gue bisa recover lebih dalam lagi. Cuman kalau secara teknis ini penanganan itu udah mainannya udah harus ke tim support, udah bukan lagi main kayak recovery di akun-akun lainnya, karena akun lainnya sudah dihapus semuanya, jadi nggak akan bisa gue recover lagi gitu, karena udah nggak ada identifikasi bahwa gue yang ada di sini adalah pemilik akun tersebut, karena akun tersebut sudah nggak ada identik gue nya tuh udah nggak ada di situ
Jadi dia udah bener milik si yang baru gitu, akun YouTube gue ataupun akun Google semuanya. Kok aneh ya? Kalau YouTuber lain kan pada dihapusin tuh semua videonya. Salah satunya adalah beberapa YouTuber yang di zona-zona perkameraan, per-PC-an, perakit-rakitan PC, per stand-upan, per komedian kayak gitu-gitu. Ada yang diganti judulnya, ada yang live stream bahkan. Di gue cuman upload video, lo kok baik ya? Pertasnya kok baik ya? Apa teman-teman gue juga nih? Bahkan nggak mungkin juga sih ya kan? Karena itu video kripto dan videonya pun niat 4K juga, durasi 4 menit kalau nggak salah. Komennya pun banyak bot yang bejibun di situ. Yang gue khawatirkan tuh bukan masalah si video itu terupload, tapi masalah akun gue kena banned sama YouTube gara-gara disangka pakai bot atas komen-komen di video yang diupload sama si Pertas gitu. Dan kedua, banyak yang menyangka juga bahwa itu adalah uploadan gue karena gue disupport sama tim kripto misalnya untuk di endorse gitu. Aduh, enggak dong ya. Enggak kayak gitu. Katanya Bang Denny sekarang mainan kripto. Enggak bro, itu bukan gue gitu kan. Dan gue enggak klarifikasi apa-apa juga dah. Gimana sih, gue kayak kalau kena hack ya udah sih gitu. Gimana lagi ya, kita mah tinggal kalau kena hack mah ya mau balik ya lo usahain report kayak atau apa gitu. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah kalau udah memang enggak bisa banget ya udah bikin lagi gitu loh ya. Selama videonya enggak dihapus sih enggak masalah, ada kenangan kita gitu ya. Ya mungkin buat beberapa orang sangat penting gitu kan. Kalau gua karena di YouTube itu sebenarnya bukan kayak gimana juga, cuman ya itulah pokoknya gue sih nggak terlalu mengutamakan si YouTube gue, intinya gitu ya. Jadi ketika dia dihack ataupun tidak pun gue nggak gue dihack gitu, atau bro gue dihack tolong enggak, gue masih ngoding, sumpah. Tanya bini gue, tanya pegawai gue itu ya, pasti dihack tuh gue masih ngoding biasa. Cuman gue bilang ke tim gue, bro report aja ya, tolong bantu ke tim support YouTube bahwa akun De Afrizal tuh sedang dihack. Gini, ini kan ke kronologi ya, penyebab dan akibat. Aduh, nggak nyambung nih. Bentar, intinya itu akibatnya ada ya. Teretas gara-gara penginstalan software di PC bawah, di PC pegawai gue. Oleh ketidaktahuan kita, ya termasuk gue juga mungkin ya di dalam sistem ini gitu yang rusak alias kena hack kayak gini karena akun gue. Oke, gue flashback dulu biar enak nih. Jadi begini, kemungkinan terhadap kenapa akun gue bisa diretas adalah bukan di PC gue ini, bukan. Gua akun email yang utama gua tuh gua loginin juga di browser yang ada di dalam PC pegawai gue. PC kedua dan PC ketiga itu ada akun email pribadi gua, yang mana akun tersebut ada YouTube-nya, YouTube yang gue ini gitu. Dan juga gue di sana ada login WhatsApp. Jadi kadang-kadang kalau gue gabut di sini di lantai 3, gue turun ke lantai 2 ngobrol sama mereka sambil gue YouTuban pakai akun gue di situ di browser mereka. Nah, intinya adalah ketika sebuah software terinstall dan software tersebut ada malware-nya merambah kemana-mana, malware tersebut misalnya ini baru prediksi doang dan kepikiran di otak aja, itu bisa mendapatkan cookies dari browser yang kita punya. Cookies itu ada data gue, data YouTube gue, ada email, ada password dan segala macamnya, dan masuk ke servernya si malware tersebut karena kita selalu online bertiga di sini dan antar jaringan kita punya sharing folder masing-masing, jadi dia bisa gerabak-gerabak data. Kebetulan yang subscribernya banyak adalah akun gue di antara kita, dan pegawai gue pun punya akun YouTube dan mereka cuman akun YouTube biasa untuk have fun doang. Yang kehack bukan cuman gue. Jadi ini tuh gini, bukti bahwa ini adalah peretasan yang awalnya tuh gara-gara sebuah software installer dan juga malware ataupun cookies yang berkaitan dengan cookies adalah bahwa yang diretas adalah si PC kedua sebenarnya. Karena akun YouTube PC kedua pegawai gue ini diupload 4 video juga hal yang sama kayak kripto-kriptoan. PC ketiga mah enggak diapa-apain, enggak tahu kenapa deh itu sama si ini ya. Karena yang menginstal software-software aneh kan tadi di PC kedua nih ya. PC gua mah sebenarnya aman-aman lancar jaya gitu ya. Di PC kedua ini yang menjadi sumber nih ciri-ciri menurut gua ya. Karena yang dihack tuh sebelumnya gua bekas login juga di PC kedua mainan YouTube, terus dipakai untuk install software tersebut, terus dipakai juga untuk YouTubean lagi berikutnya sama si tim gue ini untuk nyetel musik segala macam gitu. Yang kehack adalah akun gue dan akun dia. Yang PC ketiga enggak. Ntar gue munculin ya screenshotnya, kalian bisa lihat tuh. Pokoknya sama editor gue dimunculin dah screenshotnya. Intinya itu tuh, itu penyebab dan akibatnya mereka bisa mengupload video-video tertentu di YouTube kita. Tapi ke YouTube gue mah cuma satu video tentang kripto.
nggak diapa-apain lagi, sisanya tuh nggak dikenapa-kenapain lagi, akun YouTube gue aman-aman lancar jaya aja tuh. Ya itu 1 April tuh. Banyak yang nyangka April Mop ya kan. Ya jadi gue cuekin aja Pak. Orang banyak yang cek, ini Bang Dea pasti April Mop nih, nggak akan dihack lah, programmer masa dihack gitu kan. Ya sebenarnya mungkin aja Pak, mau programmer, mau project manager, mau CEO, nggak ada yang nggak mungkin untuk diretas gitu loh. Mau CEO mau sekalipun kayak gimana lu canggih-canggihin keamanannya, akan ada celah gitu. Cuman kemungkinannya jadi lebih kecil lagi gitu. Nah di sini karena tadi kejadian yang 31 Maretnya itu udah jelas sangat clear, menginstal software yang tidak jelas asal sumbernya, itulah jadi terjadi seperti itu. Dan akun gua terkena ya kurang lebih prediksi gua gara-gara itu sih. Gue juga nggak bisa memastikan sebenarnya apa yang terjadi, tapi gue yakin bahwa ini semua adalah tentang cookies yang ada di browser. Andai kata browser di bawah itu gak ada akun gue, kayaknya gue nggak akan kena deh, feeling gue itu ya. Terus solusinya, kita masuk ke solusi ya. Terlalu panjang menceritakan kronologi. Untuk solusinya itu ya udah itu doang sih, tim support doang. Gue bilang ke tim gue, bro tolonglah pokoknya kalian kontak aja YouTube-nya, gue mah masih ngoding nih, gue belum tidur, gue nggak mau ngurusin gituan. Banyak yang nge-DM ya bang ya kayak gini-gini, banyak sih, banyak yang khawatir tentang akun gue kehack. Terima kasih bro, gue juga aware sebenarnya gitu ya atas kekhawatiran tersebut supaya tidak gaduh gitu kan. Terus gue kalau untuk yang DM bang akun lu kehack, yang info gue balesin yoi bro, gue bilang gitu, kayak nggak peduli banget gue kan. Aduh, bukannya begitu, tapi dah kan nggak boleh panik ya kan. Kalau ada hal-hal yang kayak begitu tuh jangan panik, biarin aja, toh ya akan ada caranya harusnya gitu, asal kita punya bukti. Nah gua capture bukti-bukti tertentu dari softwarenya kah, dari apanya. Kalau secara teknis mungkin kita coba lakukan semacam reverse engineering kayak gitulah kurang lebih secara teknis ya, bahwa ini mengandung ini, bahwa ini mengandung ini. Kita apply ke YouTube bahwa akun ini diretas dengan kejadian sebelumnya itu kayak begini-begini. Terus kita jelasin recovery emailnya dihapus, terus security protectionnya semua di akun tersebut dihapus. Dan YouTube itu nggak akan mau balikin akun kita kalau kita nggak punya bukti bahwa kita adalah kita bahwa kita adalah yang punya akun itu kan. Ya bayangin aja lu kalau gini gitulah, kalau misalkan akunnya Raditya nggak dihack, atau misalkan ya gitu aja akunnya Radit masih aman nih, terus gue tiba-tiba bilang ke YouTube, gue punya bukti palsu nih misalnya nih, bahwa itu akun sebenarnya akun gue. Nah kan kalau misalkan nggak kuat banget buktinya, bisa aja kayak gitu terus tiba-tiba kita dikasih akunnya Radit ya kan. Nah makanya harus ada bukti yang sangat kuat dan identik. Nah untungnya semua itu terrecord di PC gue, kejadian-kejadian tersebut. Ada beberapa log yang terjadi, terus gue kasih YouTube-nya itu attachment, screenshotan segala macam yang berkaitan dengan bukti. Salah satu buktinya yang mungkin yang bisa di-share di sini adalah email yang masuk bahwa two-step verification kita dihapus. Terus ada penambahan two-step verification baru. Terus ada device login yang baru yang bukan di daerah sini. Yang gue ajukan ke YouTube beberapanya yang selain dari capture tersebut adalah IP address kita. Terus juga beberapa data terkait tentang software yang kita download. Dan di sana gue coba reverse gitu ya software tersebut, dan kita cek ke dalam softwarenya ada beberapa hal yang memang harusnya itu jadi disebutnya ya vulnerability. Nah itulah kurang lebih, susah banget ngomongnya, vulnerability untuk sistem Windows itu sendiri. Kebetulan juga di PC bawah itu Windowsnya nggak diupdate gitu. Jadi karena koneksi di bawah itu untuk download dan uploadnya nggak begitu bagus, nggak seperti yang di gue sini. Kalau gue selalu update nih Windowsnya gitu, yang di bawah nggak update. Sehingga kayak gini, kenapa PC itu Windowsnya kalau Windows nih ya, ataupun sistem operasi apalah, mau Linux mau apa juga ya, kenapa harus diupdate? Karena gini, taruhlah di versi yang kalian punya saat ini, PC kalian itu versi 191 misalnya. 191 itu udah menangkal bug ABCD 1 sampai 100. Terus tiba-tiba ada bug yang namanya bug 200 misalnya. Bug 200 ini belum bisa dihandling sama versi komputer tersebut. Versi 191 belum bisa menghandling bug 200. Versi berikutnya dari Windows akan mengupdate security patch terhadap bug yang muncul baru tuh. Jadi yang 200 tadi itu udah diupdate di versi berikutnya. Nah PC yang bawah itu nggak diupdate ke yang latest version, nggak diupdate ke yang terakhir. Jadinya
virus yang belum pernah ada itu akan gampang gitu untuk berkeliaran di PC tersebut. Jadinya ya itu mudah lah kayak gitu. Ya kalau bicara solusi sih tadi ya udah ke tim supportnya YouTube nge-email doang gitu. Karena buktinya sangat-sangat kuat, jadi dalam waktu kurang dari 18 jam kalau nggak salah itu akunnya udah balik. Bahkan beberapa YouTuber lain tuh ada yang sehari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan ada yang seminggu bahkan. Ada juga yang berjam-jam juga ada ya, tergantung kasus dan gimana skemanya. Ada yang cuma dihapus verifikasinya doang, ada yang cuma diganti passwordnya doang, ada yang kayak gimana, itu beda-beda. Intinya ketika terjadi gue tuh cuman melakukan coba ganti password nggak bisa, coba forgot password nggak bisa, udah nggak ada bukti. Nah trik gue adalah gue blokir akun tersebut. Dengan cara apa? Gue salah-salahin terus. Ini salah satu trik untuk mengelabui sistemnya si YouTube, bahwa ada seseorang yang mencoba masuk terus-menerus tanpa henti ketika proses rate limit terjadi. Nah rate limit ini kurang lebih sebuah sistem untuk membatasi user dalam melakukan interaksi terhadap sistem, kurang lebih kayak gitu. Jadi di setiap platform yang kalian gunakan tuh biasanya ada yang namanya rate limiter. Misal kalian tuh bakal cuman bisa login dalam 1 menit 5 kali. Kalau dalam 1 menit login 100 kali itu nggak bisa. Kasusnya di mana bang? Kasusnya misalnya bukan dari kita menggunakan aplikasinya langsung secara kayak begini, bukan, tapi dari injeksi di belakang layar. Misal ada sebuah sistem login yang bisa diakses secara publik gitu kan. Namanya login kan bisa diakses secara publik, karena semua orang kan bisa login terhadap sistem tersebut kalau punya datanya. Nah sistem tersebut misalnya diinjek lewat belakang. Contoh kalau di yang paling standar, yang paling kecil-kecil kayak macam Postman, salah satu softwarenya untuk kita bisa ngetes sebuah endpoint. Kalau ini berupa API lah, ini teknis banget ya. Tadinya gue gak akan ngomongin teknis nih, tapi gak apa-apa lah, sambil ngeflow aja. Di Postman kita misalnya bikin sebuah cron job untuk menghit atau mengakses sistem login tersebut dalam 1 detik 10 kali, misalnya injection seperti itu, dijalankan selama 10 menit misalnya. Jadi selama 10 menit dia akan nyerodot terus ke sistem, jepret gitu ya, per detiknya sekian kali akses, kurang lebih kayak gitu misalnya. Nah karena di setiap platform gue tahu akan ada rate limiternya untuk membatasi user supaya nggak bisa menyalahgunakan aplikasinya. Dan ketika rate limiter itu tercapai, biasanya akan ada efeknya antara IP kita di ban misalnya kayak gitu. Kayak misalnya lu pernah mungkin ya login di suatu sistem terus salah 3 kali, lu kena ban, IP-nya 1 jam kemudian harus login lagi baru bisa mencoba gitu ya, 1 jam kemudian. Nah itu rate limiter tuh, salah satu contohnya. Atau misalkan rate limiter ya salah satunya itulah biasanya di login tuh, biasanya login atau kayak gimana, kayak posting data misalnya di Twitter. Batasannya misalnya Twitter tuh 5 post dalam 1 menit misalnya. Lu ngepost 1000 post dalam 1 menit, itu udah pasti kena rate limiter dan kena blok. Akibatnya adalah di ban misalnya, nggak bisa diakses, semua auto logout. Nah YouTube gua paksain untuk gua rate limit tuh, karena gua udah punya epic key dari akun YouTube gue. Walaupun email gue itu di orang lain, gue punya API, kredensial, data yang sangat valid bahwa YouTube itu adalah YouTube gue. Ini nggak akan bisa dimanipulasi, karena ini data yang hanya bisa terakses oleh developer yang mengerti tentang API dan mengerti tentang kredensial untuk mendapatkan sebuah API tersebut. Ini menarik. Jadinya peretas itu mungkin bukan seorang developer, karena untuk meretas itu nggak harus developer, benar gak? Nggak harus bisa ngoding banget gitu. Ada beberapa tools yang mereka bisa tinggal pakai software gitu tanpa harus mereka ngerti coding untuk meretas atau untuk membuat sebuah malware kayak gitu-gitu. Nah karena gua waktu dulu pernah bikin sebuah sistem yang mana sistem gua yang gua bikin itu connect terhadap akun YouTube gue, otomatis di tengahnya itu ada jembatan yang namanya API. Supaya aplikasi yang gue bikin bisa mengakses YouTube gue, harus menggunakan data yang dikasih oleh YouTube yang berupa sebuah API atau berupa sebuah JSON data, serialis data kayak gitu-gitu. Di dalamnya kayak ada macam API token, BRIR token, access secret token, dan semua yang serba secret yang identik dengan akun tersebut yang tidak mungkin orang publik tahu. Yang hanya tahu yang hanya pernah merequest dan mengerti secara teknis tentang development, kurang lebih kayak gitu.
Kalau kita tanya ke orang yang lewat di jalan, bro punya YouTube, punya API key-nya minta dong, atau akses token-nya minta. Apaan lu? Nah kayak gitu kurang lebih. Gua anggapannya sih pertas kayak gitu. Di pikiran gua kayaknya ini pertasnya bukan kayak gimana karena ini kejadian pertasannya itu bukan lewat skema yang benar-benar bukan kesalahan dari kita gitu. Ini skemanya ini skemanya tuh kesalahan dari kita, tapi keteledoran ketika install aplikasi, bukan ketika kita enjoy terus tiba-tiba diserang, bukan kayak gitu. Tapi penyerangan yang ditunggu gitu. Jadi kalau kita install ya kita kena, kalau kita nggak install ya nggak kena gitu. Kalau kita biarin ya aman. Bukan yang hack kayak macam kita lagi enjoy tiba-tiba diserang, dipaksa dimasuk gitu. Dari sana menyerang. Kalau ini kan menyerang ketika kita mengakses gitu. Jadi sebenarnya ya berbeda lah intinya mah gitu ya. Gimana ya jelasinnya ya? Aduh, semoga kalian mengerti deh. Susah nggak pakai skrip nih gue. Intinya gitu. Bukan diserang secara langsung, tapi diserang karena kita men-trigger. Nah, itulah kurang lebih lah. Tadi sampai mana ya? API key. Nah, API key itu gue punya datanya dari dulu sampai sekarang. Ya dari private data itu gue punya. Tentang server gue punya server di Google Cloud segala macem. Gue punya requestan untuk API ke YouTube gue pribadi. Gue dapetin tokennya, itu cara proses dapetinnya pun gak mudah juga pak. Harus berhari-hari supaya gue bisa dapetin akses secret token si YouTube gue, supaya gue bisa modifikasi channel YouTube gue lewat sistem gue. Contoh, gue bisa auto upload ketika tanggal berapa tanpa menyentuh atau membuka youtube.com. Cuman buka di HP gue doang atau di PC gue doang tanpa buka browser misalnya. Salah satu contohnya kayak gitu. Atau menampilkan beberapa video di sistem gue misalnya kayak gitu. Kayak gitu-gitulah intinya mah ya. Itu bukti yang sangat kuat dan sangat valid. Kalau nih ya, gambaran generalnya tentang data API ataupun data kredensial dari sebuah akun Google, YouTube kan Google ya, itu secara manusiawi YouTube meminta kepada penggunanya yang mau melaporkan akunnya teretas. YouTube cuma minta satu sebenarnya mah, minta akun ID ya, minta akun ID. YouTube kita, gue itu misalnya youtube.com/@deafrizal. @deafrizal itu bukan ID, itu kayak semacam tag atau tagline atau apa disebutnya itu ya, kayak username atau kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Flag, kalau di dunia kita flag lah kurang lebih. Flagnya si ini mah ini. @deafrizal itu mengandung sebuah ID, konten ID atau YouTube ID. ID tersebut bisa diakses secara publik ya, karena itu memang untuk akses publik. Itu mas semua YouTuber juga bakal punya dan pasti tahu harusnya gitu ya. Ada konverternya juga supaya kalian masukin link YouTube-nya, ntar bakal generate akun ID-nya itu apa, YouTube ID-nya tuh berapa. Itu yang harus dimasukin ke form pengajuan kepada YouTube supaya kita bisa tahu bahwa ini adalah akun kita yang teretas tuh akun ID sekian. Bukan nyebutin Deafrizal keretas, bukan gitu, tapi akun ID YouTube kita yang sekian teretas. Gimana kejadiannya, apa sebelumnya dan bagaimana sesudahnya, misalnya gitu. Itu pengajuan ke YouTube. Gua tambahkan ketika gua ajukan data yang private, yang tidak mungkin orang lain tahu sama sekali, karena harus lewat akun gua untuk merequest dulu, lama prosesnya. Yang mana itu yang menjadikan si YouTube sangat yakin bahwa ini adalah gue gitu. Makanya akunnya bisa dalam 1 hari itu balik gitu kurang lebih ya. Jadi gue kirim sekaligus data-data tambahan, selain capturean email yang masuk, gue tambahin data tersebut. Itu yang bisa menjadi bikin akun gue cepet balik. Nah kedepannya nggak tahu juga nih, karena ini kan perlu edukasi lagi nih tambahan kepada tim gue terlebih tentang penggunaan pengoperasian di browser seperti apa, terus tentang software itu kayak gimana. Kita harus edukasi lagi nih ya tentang penggunaan hal-hal yang seperti itu di ranah PC kita, karena banyak data. Cuman untuk menangani itu, karena gue nggak punya waktu banyak untuk mentoring mereka tentang hal-hal gituan. Mereka lagi belajar juga kan sebenarnya ya, untuk proses editing dan segala macamnya. Jadi solusi saat ini adalah gue nggak akan login di PC lainnya selain PC gue ini dan selain laptop Linux gue. Ya biar, karena gue yakin kejadian ini karena gue login di sana, di PC sana. Kalau aja itu nggak install VPN, nggak install software yang aneh-aneh, kayaknya nggak akan kenapa-napa juga gitu. Tapi kan itu sudah terjadi dan ya sudah kita maklumi. Dan
yang penting sih udah balik juga kayak normal aja. Cuman tahapan dari gua adalah kita masuk ke tipsnya ya. Kalau solusi kan tadi udah ya, solusi gua tuh ke YouTube lewat email supportnya udah kita ngomong kayak gitu, kita kasih bukti yang proofnya sangat tinggi, yang private banget gitu, bahwa itu adalah identik kita, nggak mungkin yang lain gitu, nggak mungkin ada yang punya. Kalau gua kasih nih, ini anggapan kayak gini, kalau gua kasih kredensial gua yang private tersebut ke lu, udah berhak seutuhnya itu adalah YouTube lu gitu. Sampai lu regenerate ulang kredensial tersebut. Jadi kredensial tersebut tuh kalau nggak salah itu bisa di regenerate, tergantung platformnya lah. Kalau YouTube gue nggak tahu ya, bisa regenerate, kayaknya bisa. Biasa disebut revoke untuk pelepasan data kayak gitu, atau misalkan apa sih satunya lagi, lupa gue ya, intinya adalah kayak revocation segala macam yang gitu-gitu. Itu seputar data. Tipsnya buat kalian yang takut atau yang udah pernah juga terkena seperti kayak gituan, entah itu akun Twitter, akun YouTube, akun Facebook, akun apa-apa di luar sana. Setelah terjadi dan setelah akun kalian kembali, untuk meminimalisir itu semua, gue udah gak bisa lagi percaya sama PC gue yang saat itu. Gue gak bisa lagi percaya sama PC gue yang ada di bawah. Semua PC gue gak percaya lagi, karena kita gak pernah tahu jalur dari malware tersebut kemana aja. Ditambah lagi kita dalam satu jaringan yang sama. Jadi kita bertiga, gue hapusin semua sistem operasi yang ada di PC kita, gue fresh install Windows di PC 1, 2, 3, gue fresh install Windowsnya. Dan gue cuman bilang ke tim gue bahwa untuk menginstal apa-apa, bilang dulu ke gue. Untuk ada notifikasi di browser, untuk notifikasi ketika kalian menginstal sesuatu, kabarin dulu gue. Kalian harus baca apa-apa yang muncul di layar ketika proses penginstalan atau proses lu browsing. Contoh kayak gini, kalau kalian gak aware sama yang begituan, sebuah software, ini banyak banget nih software yang kayak beginian nih. Sebuah software itu misalnya ada kotak nih, ketika kalian install, next, yes, install, kelar. Apakah kalian sering baca tentang terms and conditionnya? Biasanya ada tuh yang nextnya itu harus kita scroll dulu ke bawah term and conditionnya, baru bisa next, kita harus centang setuju. Baca di situ kadang-kadang ada sesuatu hal, Pak. Dengan mencentang ini kalian berarti setuju akses data dan segala macamnya itu dilakukan oleh si aplikasi tersebut. Makanya dibaca. Next nih. Ada centang lagi. Biasanya jarang baca yang bahasa Inggris tuh malas dibaca biasanya kan. Next lagi nih, centang next, padahal yang dicentang itu mungkin di atas. Kalau proses developer install sesuatu tuh ada tuh kayak macam add to pad gitu ya, supaya nanti di terminalnya bisa tiba-tiba dipanggil gitu, atau kayak gimana lah kayak gitu. Atau ini gambaran secara umum aja, centang apakah ini ingin menginstal ini ke drive C misalnya gitu, atau drive D, ya centang. Apakah Anda menyetujui? Yes. Di bawahnya itu biasanya ada lagi nih, sekaligus juga install software bla 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 bla, UC browser misalnya, UC 1000 lagi, UC apa kayak gitu. Centang tuh biasanya kecentang, karena konsepnya bahwa kalau centang semua akan bisa next. Padahal nggak kayak gitu juga. Beberapa aplikasi nggak perlu dicentang pun bisa next sebenarnya, kalau kalian baca. Bener gak? Ayo ngaku lu. Pernah kan dapat install aplikasi atau apalah, buka registrasi page atau apa gitu, nggak semuanya dicentang pun bisa next. Makanya dibaca. Salah satu contoh, kalau misalkan lu daftar apa kayak di sebuah website gitu ya, ada 2 atau ada 3 tombol centang yang harus kalian isi, yang mana sebenarnya nggak harus nih. Contoh yang atas mah kalian menyetujui, itu mah emang require atau oke, harus memang diklik centang. Yang bawahnya, apakah kalian ingin mendapatkan email news feed ataupun RSS dari kita, RSS ya kayak gitu-gitulah. Kita centang lagi, padahal nggak dicentang pun nggak apa-apa. Itu mah cuma news mail letter kayak gitu-gitu, supaya kita dapat info terupdate aja dari mereka. Makanya kalau kalian cek email kalian sekarang masing-masing, pasti aja ada kayak macem dari produk tertentu yang kalian install tuh masuk ke email kalian mulu nih, tentang marketingnya lah, apalah kayak gitu, kayak spam gitu. Karena pas setiap kalian install tuh yes mulu tuh centang semua, padahal nggak semuanya harus dicentang. Nah, yang gue lakukan tipsnya adalah edukasi hal-hal yang kayak begitu aja kepada tim gue. Itu satu. Yang kedua adalah meremove semua sistem yang ada di komputer kita, bahkan data pribadi pun, karena gue takutnya udah kesentuh sama malware tersebut. Ini agak lebay juga sebenarnya, cuman karena kebetulan aja di PC gue itu nggak terlalu banyak yang penting, hanya sekedar tentang video YouTube lah, endorse lah, yang gitu-gitulah, nggak terlalu penting datanya. Untuk semua drive-nya, sini ada 2 tera lebih, kurang lebih, dan itu nggak ada yang penting. Cuman software gue development, VS Code, Adobe Premiere,
apalagi ya untuk development aja kebanyakannya di PC gua mah. Data pentingnya ada di laptop. Laptopnya terinstall sebuah sistem operasi Linux yang mana kita percaya semua bahwa Linux itu secara security oke, betul. Jarang banget kita dengar virus di Linux ya kan. Setidaknya makanya gua antisipasinya disimpan di dalam Linux, save, gua encrypt, gua password segala macem, pokoknya gua simpen di dalam Linuxnya. Dan Linux itu gue biasanya connect ke internet yang berbeda daripada jaringan ini. Jadinya salah satu backingan gue itu di laptop tersebut yang 2 jutaan itu. PC gue hapus semuanya, datanya mau C, mau D, mau E, hapus. Data video, data foto, hapus semua. Yang di bawah juga semua hapus, hilang. Udah kita fresh lagi kayak lahir kembali dan langsung antisipasi gitu kurang lebih. Itulah kejadian kemarin ya, cukup panjang ceritanya memang. Kronologinya udah, penyebab akibatnya juga udah, solusi penanganan masalah juga udah, tipsnya udah gue kasih juga. Terlebih ini buat tips buat gue sendiri sih sebenarnya ya. Pelajarannya bahwa memang peretasan itu terjadi kapanpun bisa aja, sesuai dengan momentumnya. Dan bahkan penyebabnya bisa bukan dari kita, kayak gue, bisa dari PC yang lain, bukan PC kita. Kita malah lagi enjoy aja ngoding pak. Tiap harinya biasa aja ngoding, gak ada kegiatan aneh-aneh. Gue nginstal apa sih, developer nginstal apa sih, butuh nginstal apa gitu, paling ya kan nginstal pun via terminal gitu-gitu, nggak butuh software aneh-aneh ya kan. Kita mah buka misalnya Vim, buka VS Code, buka browser sekali, browser pun jarang aneh-aneh, paling YouTube denger musik nih satu lagi untuk proses development, entah itu web atau troubleshooting sesuatu gitu-gitu. Developer mah jarang install sering-seringan, cek aja tuh, tanya-tanya ke developer lain ya kan. Sehari sekali nginstal software baru nggak ada tuh kayak gitu, jarang banget lah. Nginstal library sih ya sering, library yang di development. Nah itu nggak kenapa-napa, itu mah aman karena terjamin di beberapa website yang mengintegrasikan library tersebut. Kurang lebih ada syarat-syarat tertentu, kalau memang mengandung malware nggak akan bisa kayak gitu-gitulah. Nah ini mah kan masalahnya source-nya itu dari yang tidak jelas, unknown source kayak gitu ya. Oke, udah cukup capek gue nih ngomong nih. Semoga udah cukup jelas tentang hal kemarin buat yang kepo dan yang tertinggal informasi. Sebenarnya nggak penting juga gue untuk kayak macam apa, ini nggak gue sebut klarifikasi ya, gue cuma cerita doang. Karena apa yang harus gue klarifikasi kalau akun gue kehack tuh, kalau hack tuh bukan untuk diklarifikasi, diperbaiki dan di manage lagi ke depannya supaya jadi pelajaran, bukan klarifikasi gitu. Terkait video mah ya itu harus klarifikasi bahwa itu memang bukan gue gitu. Tapi kalaupun itu gue juga kenapa kan gitu ya. Kalau kalian nggak relate dengan video yang diupload sama si peretas ya udah nggak usah ditonton gitu, nggak usah dikomenin. Paling dikomenin misalkan bang kena hack ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ya intinya mah cuekin aja sih gitu ya. Kalau memang nggak relate, kalau yang relate ya misalkan nih ada yang nge-hate gue nih, misalkan nggak suka sama konten-konten gue yang pemula nih, ketika gue kasih konten yang advance misalnya, dia suka ya udah tonton aja nggak apa-apa gitu. Kalau nggak suka yang levelnya pemula ya udah jangan ditonton, kan sesimpel itu. Ketika di hack pun gitu, ketika si peretasnya upload kripto misalnya atau yang nggak penting-penting ya udah sih gitu. Tapi untuk yang info itu thank you banget, gue berterima kasih kepada kalian yang udah aware dan care bahwa akun gue kena hack dan takutnya nggak bisa update lagi tentang apapun yang gue pelajari. Karena kalian kan demen tuh kalau gue ngoding sesuatu hal yang baru misalnya, atau ngoding sesuatu dan respon guanya tiba-tiba bah gitu. Pas gue lagi ngoding padahal gue udah bisa ngoding, tapi pas ngoding gue malah tolol misalnya gitu ya. Nah itu kan yang ditunggu-tunggu kalian tuh. Banyak yang kangenin tuh, bang tuh jangan sampai kena hack tuh, ntar kita nggak bisa lagi ngikutin tutorial yang kocak-kocak misalnya gitu. Gue sangat bahagia lah melihat kalian nih. Jadi gue dari kejadian ini tuh hal yang gue ambil yang pertama adalah gue bisa membedakan dan melihat secara langsung mana yang hates ke gue dan yang tidak, yang sayang sama gue. Anjir, selain dari yang ada di rumah ini gitu, kalian yang komen, yang DM, bang lu kena hack bang, appreciate bro, pride of you bang, itu akunnya kenapa, aware sama gue, thank you banget. Ada yang kayak gini, wak ini hater yang muncul kemana aja selama ini bos. Ketika gua bikin video-video tutorial kayak gitu mah kagak muncul dia. Ketika video kripto muncul gua diretas, wak programmer kok kena hack, cuaks ya, jadi jokes. Gua masih ketawa aja, nggak apa-apa. Oh si ini oke, siap, gua simpen nih namanya. Oh si ini oke, siap gua bilang. Terus ada lagi yang kayak lah gimana ya, sebelumnya ngonten tentang simulasi hacking lo kena hack juga, wak jangan ini dong, makanya tapi gue jadi tahu ya ternyata ini orang. Jadi gue mikir haters ini menggibahkan gue di luar, okay, nggak apa-apa bro. Tapi ketika video gue yang kayaknya ya yang berguna bagi mereka, tutorial yang advance misalnya atau yang tentang yang lagi mereka pelajari, mereka tonton juga tapi mereka diem aja udah gitu.
Pas giliran sesuatu gue salah, bra, itulah menarik sekali. YouTube mah memang serunya seperti itu. Dengerin nih yang baru bikin YouTube kemarin teman gue tuh. Siapa? Si Void tuh. Ini membership gue. Dia baru bikin YouTube ya. Nah dengerin tuh. Itu tuh menarik sekali ketika kita kontennya begini. Dia nonton mungkin ya, menikmati dan terbantu, tapi tidak mengomen, diam aja udah gitu. Ketika kontennya yang agak mereka langsung wanjing langsung gitu. Udah gitu aja, ntar makin kemana-mana gak penting nih. Ini jam berapa nih sekarang? Aduh jam 12 ya, mohon maaf nih gue kayak belum mandi belum apa nih, gue baru balik dari Bandung gue. Oke, gak diedit videonya, mantep kan gue ngobrol kemana-mana nih. Aduh enjoy sekali, terima kasih. Kayaknya gue akan lebih sering ngobrol seperti ini tanpa ada arah. Tentukan tema satu topik, record, press play, keyboard dong, press play, masuk keyboard ya. Udah upload gitu, paling masukin screenshot doang apa yang gue omongin gitu. Kayaknya lebih cakep ya kayak gini mah, nggak banyak sandiwara gue ini jadinya nih. Sampai jumpa, thank you banget pokoknya buat kalian semua yang udah membership juga, yang udah support gue selalu, thank you banget. Buat hater juga thank you banget bro. Sampai jumpa di kehidupan nyata. Oke, bye bye.